Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan bercerita kepada kalian dengan kisah yang paling terbaik. Bukan novel-novel yang membuat para remaja kemudian lalai dengan dunia mereka, tapi kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Bukan sahaja dia menjadikan kita kuat, berani, akan tetapi dia adalah kisah yang memang sahih keberadaannya karena diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf alaihi salam mendapatkan perlakuan yang tidak baik daripada saudara mara beliau. Dikarenakan Nabi Allah Yakub, ayahanda daripada Nabi Allah Yusuf, begitu sayang, teramat sayang kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita melihat dalam surah Yusuf, surah ke-12, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang macam mana konspirasi yang dilakukan oleh saudara mara daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Satu di antara saudara Nabi Allah Yusuf yang bernama Yahuda, dan dari sinilah keturunan bangsa Israel ataupun keturunan daripada orang-orang Yahudi berikutnya. Mereka mendatangi ayah mereka yaitu Nabi Allah Yakub. Mereka mengatakan kepada ayah mereka, "Wahai ayah andaku, izinkan Yusuf bermain bersama dengan kami." Ayahanda mereka Nabi Allah Yakub sejak awal lagi dah terasa berat nak mengizinkan Nabi Allah Yusuf ikut bermain dengan saudara-saudara yang lain. Apatah lagi pada saat Nabi Allah Yusuf bercerita kepada ayahnya bahwa Nabi Allah Yusuf bermimpi, bahwa Nabi Allah Yusuf melihat dalam mimpi tersebut 11 bintang dan juga bulan, yang mana ke-11 semuanya itu sujud kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang ini merupakan pertanda bahwa Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi nantinya. Namun dengan rayuan daripada saudara-saudara Nabi Allah Yusuf, maka Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf bermain dengan saudara-saudaranya. Kita nak melihat macam mana konspirasi yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, yang salah seorang daripada mereka adalah bernama Yahuda, yang nantinya akan menjadi Yahudi. Mereka dah membuat konspirasi, kemudian membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur dan mengambil baju daripada Nabi Yusuf dan melumuri baju Nabi Yusuf dengan darah. Hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dengan tega, padahal itu adalah adik daripada mereka sendiri, padahal itu adalah sedarah dan sedaging dengan mereka sendiri, namun mereka sanggup untuk membuang saudara mereka sendiri ke dalam sumur. Kalau kita melihat haiwan pun, kalau kita melihat binatang pun, tak ada yang mampu berbuat seperti ini. Tak ada yang mampu berbuat seperti ini. Saya pernah menengok film yang dibuat oleh Harun Yahya, macam mana seekor gajah lahir daripada seekor gajah, anak gajah yang tak mampu berjalan, namun ibu daripada gajah tersebut menunggu, menanti dengan penuh sabar. Padahal gajah-gajah yang lain dah buat ambil keputusan untuk melakukan perjalanan, ditunggu. Hadirin ikhwati iman yang berbahagia, itu adalah insting haiwan ataupun binatang. Maka ketika seorang manusia, apalagi dengan mereka-mereka yang sedarah dan sedaging, kita menyaksikan macam mana saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut, dan mereka kembali dengan membawa baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri dengan darah. Hadirin ikhwati iman yang berbahagia, namun mereka terlupa. Seperti yang diungkapkan oleh para ahli tafsir, mereka terlupa. Mereka mengatakan kepada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah dimakan dengan serigala.
Namun para ahli tafsir mengatakan mereka terlupa, dan ini menunjukkan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Teramat sering orang-orang yang memusuhi kepada Islam dan dakwah Islam, memusuhi daripada Allah dan Rasulnya, menentang daripada ajaran Al-Quran dan Sunnahnya, namun Allah sebaik-baik yang membuat makar. Mereka terlupa baju yang mereka bawa kepada ayahanda mereka tak ada koyak sedikit pun. Kalaulah memang Nabiullah Yusuf alaihissalam dah dimakan oleh serigala, sepatutnya baju Nabiullah Yusuf alaihissalam koyak karena dicakar oleh serigala tersebut. Ini menunjukkan hadirin ikhwati iman yang berbahagia, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena itu nanti di akhir daripada ceramah saya ini, saya akan tunjukkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sekarang melakukan tindakan kejam kepada saudara kita. Pada hakikatnya mereka menggali kuburan untuk mereka tanam diri mereka sendiri. Hadirin ikhwati iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Belum lagi kita melihat bagaimana perilaku orang-orang Yahudi di masa Nabiullah Muhammad SAW dalam perang Khandaq atau yang dikenal dengan Parit. Selepas kekalahan teruk yang diderita oleh orang-orang musyrikin Makkah, maka kemudian mereka membuat dendam, terasa dendam dalam hati mereka. Kemudian mereka mengajak kepada kabilah-kabilah di sekitar kota Mekah. Mereka mengajak untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Sambil mereka mengadakan perjalanan menuju ke kota Madinah, mereka mengajak kabilah-kabilah yang ada, kabilah Ghatafan, kabilah-kabilah yang lain diajak untuk memerangi daripada kaum muslimin. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang rencana daripada orang-orang kafir Makkah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mesyuarat dengan para sahabat. Saat itu ada seorang sahabat yang bernama Salman. Beliau berasal daripada Persia sehingga dikenal dengan Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami di Persia, apabila kami yang diserang, apabila kami dalam perang yang defensif, yang kami diserang, maka kami takhandaqna, kami membuat parit." Subhanallah. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima ide brilian yang diungkapkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Kalau hadirin dan hadirat pergi ke kota Madinah, maka kota Madinah itu bulat seperti telur. Bagian hadapan inilah tempat tinggal kaum muslimin, dan sedikit di samping daripada tempat tinggal kaum muslimin, inilah tempat tinggal orang-orang Yahudi daripada Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Dan di belakang daripada bandar Madinah ini adalah perkebunan daripada kurma. Nabi SAW sangat khawatir, sangat takut. Walaupun orang-orang Yahudi telah membuat kesepakatan dengan Baginda SAW untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya, tapi Nabi SAW sangat takut dengan pengkhianatan yang akan dilakukan oleh orang Yahudi. Adapun daripada kebun kurma, maka Nabi SAW merasa tenang karena kuda-kuda tak akan mungkin masuk melalui kebun kurma. Antara satu pokok dengan pokok yang lainnya begitu dekat, sehingga akan melukai daripada kuda. Karenanya kalau kita tengok dalam sejarah tentang perang Khandaq, maka Nabi SAW membuat parit di bahagian depan daripada kota Madinah. Panjang daripada parit ini sangat panjang. Dia mencapai 2 km. Dengan kedalaman, jadi panjang, dengan kedalaman 10 sampai 15 meter. Tanah yang digali kemudian dibuat semacam benteng yang tingginya 3 sampai 5 meter.
Ini bukan perkara mudah. Kerana